cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Ahmad Tarmizi Nasution, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator Ibu Edita Situmorang dan Bapak pengajar praktik Bapak Jackson Hasibuan yang selalu memotivasi saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi video kegiatan diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan di rekan sejawat di SDN 0201 Pinang. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu, belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan juga kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Ahmad Tarmizi Nasution beserta Ibu Imna Aini Harahap di sekolah kita yaitu SDN 0201 Kota Binangan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, begitupun dengan rekan-rekan guru di sekolah kita ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini adalah yang pertama pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri, dan yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon kepada seluruh guru untuk berdiri sejenak.
Jadi apapun nanti yang Bapak Ibu sampaikan, mudah-mudahan tidak ada halangannya sampai selesai. Jadi untuk itu kepada Bapak Ibu yang nanti yang berpartisipasi, supaya dengan baik memaparkan apa yang dipelajari. Karena kalau kami yang Bapak Ibu yang sudah tua ini, kami hanya mendengarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Dan senjata ini untuk Bapak Ibu dan untuk siswa kita nanti, serta untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang dalam acara kita ini berjalan dengan lancar. Sekian dulu yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Nurparina selaku guru penggerak angkatan 9. Kepada Ibu kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan tercinta ini dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh rekan kita Bapak Ahmad Tarmizi dan Ibu Irna Ayuni Arham. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kelak syafaatnya sangat kita butuhkan di hari akhir. Ya baiklah, terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Ya, di sini saya ingin mengapresiasi atas kolaborasi yang telah dilakukan oleh Bapak Tarmizi dengan Ibu Irna serta rekan-rekan sejawat yang ada di satuan pendidikan kita ini. Ini memang merupakan kegiatan ketiga kali yang diadakan oleh guru penggerak di sekolah kita. Adapun harapan saya, apa yang dipaparkan oleh Bapak dan Ibu dapat kita aplikasikan dalam khususnya di kelas kita masing-masing dan pada umumnya di lingkup satuan pendidikan kita. Ya, demikian kata sambutan yang dapat saya berikan. Saya akhiri dengan adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Irna Ayuni. Pada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Baiklah, puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif kami ini. Dan tak lupa selawat beri salam kita hadiahkan pada almarhum kita Nabi Muhammad SAW yang dimana syafaatnya kita harapkan di hari kemudian kelak. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 0201 Minanga, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir pada acara hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan dan langkah Bapak dan Ibu sudah hadir dalam acara kami ini. Yang dimana di acara ini aksi nyata nomor 1.4 saya dengan Bapak Ahmad Tarmizi Nasution yang berjudul diseminasi budaya positif. Mungkin saya rasa Bapak Ibu lebih menguasainya daripada saya. Di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berkolaborasi dalam pemaparan diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Adapun konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Teori motivasi perilaku manusia. 4. Keyakinan kelas. 5. Kebutuhan dasar manusia. 6. Posisi
pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Yang menurut Pak KHD, dia mengatakan bahwa di sini guru itu memupuk dan menuntun siswa kita agar bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang dimana di sini dimensi profil Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar politis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Di sini ada prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Dan yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah kepada masa depan yang berkelanjutan. Dan selanjutnya, budaya positif. Langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif. Disiplin positif merupakan perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Mana di sini Bapak Ibu, budaya positif ini yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya. Siswa kita bisa bertanggung jawab atas tindakan apa yang dia lakukan. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani atau dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lainnya. Ini adalah di mana Pak Ki Hajar Dewantara memberikan perbandingan kita dengan seorang petani, yang dimana seorang petani itu mulai dia dari menanam padinya hingga sampai menghasilkan padi yang bagus, dia di situ berusaha untuk merawat tanamannya itu atau padinya itu dengan cara memberikan pupuk dan membasmi hama-hama yang ada pada padi. Begitu juga kita seorang guru, di mana kita di sini menuntun atau memupuk anak-anak kita itu dengan potensi yang mereka miliki, dengan tanpa ada paksaan dari kita. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi mengenai disiplin positif. Pendekatan disiplin positif bukanlah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri atau baik sebagai orang tua, guru atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak peserta didik. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Kepada ibu kita yang telah memaparkan sebagian dari pernyataannya, selanjutnya pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Tarmizi. Kepada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya melanjutkan materi ini, saya mau mengharapkan explaining dulu karena semua
orang nanti terakhir. Mulai dari Pak Ongku itu sampai 10. Satu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. oke stop sampai 10. Jadi kita berbentuk kelompok. Yang ganjil satu kelompok, yang genap satu kelompok. Tahu? Tahu Pak. Oke siap. Maju bu, maju bu, maju. Yang ganjil. Oke udah. Nah, genap sebelah sini, ganjil sebelah sini. Sini ya. Genap ganjil. Di sini bukan. Ada di sini. Mari. Berbaris bu, berbaris. Jangan di situ, di belakang. Berbaris. Udah. Oke. Jadi bentuk permainannya seperti ini Bapak Ibu. Ini apa Bu? Bola. Jadi kita nanti ini saya buat di sini ditiup sampai kemarin. Yang saya ditiup siapa nanti yang menang? Saya kasih hadiahnya. Oke. Kemudian misalnya ini kan ada kalau nanti tumpahinnya boleh ditambah. Siapa yang menang di sini? Satu orang. Siapa yang di sini? Misalnya kan tumpahinnya boleh ditambah begini. Boleh. Makanya disediakan. Sini. Siapa yang di sini? Siapa? Tapi satu orang harus sampai baru gantian, sampai kemarin. Tidak sampai kemarin Bapak Ibu. Sampai kemarin, sampai ke itu. Udah siap? Bukan ke sini dulu. Enggak, satu orang sampai kemarin. Satu orang sampai kemarin. Nanti dari bolanya boleh ambil lagi. Berapa kali kita gitu? Iya. Yang paling banyak dia menang. Yang menang. Oke, udah siap. Yang paling banyak. Oke, dengan waktu Berapa durasinya? Durasinya Apanya HP-nya? Durasi 5 menit. Banyak kali 5 menit. Banyak kali. Iya. 3 menit, Bapak Ibu. Yang 3 itu siapa yang duluan? Iya. Yang paling banyak. Oke, siap? Paling banyak kan? Iya. Oke, siap? 1, 2, 3. Lagi. Boleh tambah itu. 1, lagi.
Iya. Sama paling banyak. Udah. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bersedikit. Itu nanti hanya sekedar permainan aja Bu, semua kita dapat ini. Ya. Satu. Jadi.
sebuah keyakinan, baru kita menetapkan keyakinan bersama. Jadi setelah kita sepakati yang ini mau kita pakai, baru kita menetapkan keyakinan bersama. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menempel keyakinan kelas yang disepakati. Nah, seperti yang kelas kita ini kan ada sedikit kesepakatan kelas. Itu sudah sepakat kita semua Bapak Ibu. Nah, kemudian tentang peraturan atau nilai kebajikan. Sini kan Bapak Ibu belum ada jawaban. Apa peraturan di sini Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu baca dulu. Peraturan yang di sini. Dan apa? Oke, biar saya baca. Yang pertama yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi apa nilai kebajikannya? Belum ada kan Bapak Ibu? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hari ke sekolah di masjid sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi ini ada jawabannya. Dan kita tembak Bapak Ibu jawabannya. Ini Bapak Ibu jawabannya. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab anak itu Bapak Ibu. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya itu ialah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri Bapak Ibu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya ialah menghormati orang lain. Komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya ialah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian gunakan masker. Nilai kebajikannya ialah kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya ialah keselamatan dan keamanan. Lanjut, ini adalah tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Jadi kita Bapak Ibu, sebagai pendidik ada yang namanya hukuman atau konsekuensi. Yang mana mau kita pakai? Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Baiklah Bapak Ibu, ini contoh kalimat. Apakah dia masuk ke 5 posisi kebutuhan dasar manusia tadi? Yang pertama, di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak atau Ibu guru. Yang pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini masuk ke kebutuhan mana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya, Ibu Nova Rina Siregar. Ya, kebebasan juga bisa Bu, kesenangan juga bisa Ibu. Ya, terima kasih Bu Nova Rina Siregar. Dan kemudian yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini termasuk kebutuhan mana Bapak Ibu? Ya, Ibu Nurmina Siregar. Termasuk kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, terima kasih Bu. Kemudian yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini masuk ke kebutuhan mana Bapak Ibu? Ayo, ada yang bisa Bapak Ibu? Kebebasan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Dan yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini termasuk kebutuhan mana Bapak Ibu? Ya, benar sekali, penguasaan. Terima kasih. Dan yang kelima, di sini kita akan melihat penjelasan dari kebutuhan dasar manusia yang pertama. Dalam ilmu psikologi, kebutuhan dasar manusia sangat mempengaruhi karakter, perilaku, dan tindakan seseorang. Kebutuhan
kebutuhan akan perasaan rasa nyaman. Dan yang kedua, cinta dan kasih sayang yang diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, di mana kita sebagai manusia ini, Bu, Pak, sangatlah membutuhkan dia cinta dan kasih sayang. Dan yang ketiga, penguasaan. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Ini diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Dan yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak. Suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Inilah dia Bapak Ibu kebebasan. Di mana anak kita ini yang tinggi untuk supaya mereka perlu bergerak banyak. Dan anak-anak itu suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dari orang lain. Dan yang kelima, kesenangan. Belajar menghubungkan kebutuhan dengan belajar. Hewan dengan tingkat inteligensi tinggi atau anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain. Bermain, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda, anak-anak dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi mereka. Baik, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau atau monitor. 5, manajer. Di sini ada 5 pilihan yang harus kita pilih ya Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya Bapak Ibu, ini penghukum ini bukan hanya dengan fisik, dengan kata-kata juga ini bisa termasuk penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ya Bapak Ibu, dengan cara penghukum ini sebenarnya tidak baik lagi untuk kita terapkan. Karena di sini untuk berkata kasar ataupun memukul murid itu sangat berdampak negatif bagi anak kita. Bisa dia berdampak negatifnya terlalu lama, menurunkan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang segitiga distribusi. Sebelum itu saya mengadakan diskusi lagi Bapak Ibu. Oke. Silakan diskusi Bapak Ibu. Kita nyanyi bersama. Ya, siap? Siap. Siap. Sepi dong. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping
segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Kemudian menstabilitaskan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi praktik. Selanjutnya mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi secara intensif. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah kasus-kasusnya Bapak Ibu. Jadi saya akan mencoba mengapakan kasus yang saya buat setelah di beberapa hari yang lalu. Ini adalah kasus yang saya lihat di lapangan, terutama di kelas saya Bapak Ibu. Sekolah kita masuk berapa? Artinya itu terlambat. Jadi setiap manusia memang pernah berbuat kesalahan. Maka waktu pas ada acara jadi Bapak terlambat. Jadi Bapak tanya sama Dimas, kenapa bisa terlambat? Atau coba ceritaan dulu. Umurnya kemalaman. Kira-kira jam berapa mesti? Jam 9. Di jam 9 itu Dimas ngapain? Sama main kan? Oke. Ya. Dimas tahu tak keyakinan kelas yang belum ketemu? Masih apa itu? Disiplin dan tepat waktu. Oke. Jadi kira-kira Dimas bisa nggak untuk merubah perbuatan itu semua? Bisa. Oke. Jadi apa? Maksudnya apa? Jalan jadi maksudnya. Dirinya harus jadi jam berapa maksudnya? Jam 8. Terus kenapa? Masang alarm. Oke. Jadi masang alarm itu kalau bisa subuh biar sholat subuh. Sore itu kan ya? Oke. Jadi kira-kira kapan mulai? Hari ini untuk hari. Jadi untuk kedepannya Dimas mau merubah perbuatan itu termasuk yang disiplin, yang
kan kadang bapak waktu bisa rumah semua begitu semua. Oke, silakan untuk gelar. Itu Bapak Ibu kasus yang pertama. Jadi di kasus yang kedua ialah kita tengok Bapak Ibu. Pagi Ibu. Gimana kabarnya? Tadi pagi Ibu sudah sarapan? Alhamdulillah. Ibu tahu tidak kenapa Bapak pagi ini? Tahu ya. Tadi waktu di kelas Bapak Ibu mencontek atau melihat jawaban temannya yang kebetulan di samping si Ibu si Dinda. Jadi setiap manusia itu pernah membuat salah, termasuk akan Ibu pada berbuat salah, Ibu pada berbuat salah kayak mencontek tadi. Jadi di sini Bapak bukan menyalahkan siapapun, tapi mencari solusi bagaimana supaya Ibu tidak mencontek lagi. Oke? Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin inilah video terakhir. Saya itu diajarkan praktek segitiga. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak. Selamat siang. Silakan duduk, Nak. Rima tahu kenapa dipanggil ke sini? Ya benar. Kemarin kamu masuk kan? Ya Bu, tapi saya tidak menentukan tugas. Rima, semua orang pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Ibu. Karena kita manusia biasa, bukan makhluk hidup yang sempurna. Di sini, Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Tetapi di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Rima bisa mengumpulkan tugas. Iya Bu, Boleh Ibu tahu mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? saya tidak menyelesaikan. Tidak akan mencari siapa yang salah. Tetapi di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Rima bisa mengumpulkan tugas. Iya Bu, Boleh Ibu tahu mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? saya tidak menyelesaikan pekerjaan tugas Bu, sehingga tidak bisa mengumpulkan matematika. Mengapa tidak selesai? Padahal semua teman-teman kamu bisa selesai. Saya capek dan mengantuk Bu, soalnya saya tidur malam, jadi saya tidak bisa menyelesaikan. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu, Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? belum Bu, Keyakinan yang mana? selalu bertanggung jawab Bu. Nah, ternyata kamu tahu ya Nak. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak melakukan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam dan yang ketiga saya akan mengerjakan tugas dari dulu dan akan saya lakukan besok Bu. Baik, terima kasih. Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat ya Nak. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Nak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ananda, kamu tahu mengapa dipanggil ke sini Nak? Kenapa ya Bu? Mungkin karena saya tidak memakai sepatu. Iya, betul. Kamu membawa sepatu kan Nak? Iya Bu. Ananda, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu guru. Hal itu adalah hal yang wajar, Nak. Dan setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Anda pasti punya alasan ya? Mengapa kamu tidak memakai sepatu? Dari tadi baru siap olahraga pengen bola. Baiklah, bermain bola memang harus melepas sepatu. Tapi kalau di kelas, apakah boleh tidak memakai sepatu? Tidak Bu, maaf saya salah Bu. Setelah
siap bermain bola, saya bermain tidak tapi sekarang tidak pada rasa. Walaupun kamu nyaman tidak memakai sepatu, kira-kira apakah itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita, Nak? Kamu masih ingat keyakinan kelas kita, Nanda? Nah, ternyata kamu masih ingat ya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Nak? Saya akan langsung memakai sepatu setelah selesai bermain bola saat bermain hingga saya akan tetap memakai sepatu. Baik. Sekarang, mulai kapan kamu akan melaksanakannya, Nak? Sekarang sampai kini saya akan langsung memakai sepatu. Bagus. Kamu sudah berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ibu doakan ya, Nak, semoga kamu menjadi anak yang lebih bertanggung jawab lagi ya. Untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mehrima, murid Ibu Irna Ayuni Harahap. Saya sangat senang sekali diajak Ibu Guru untuk berdiskusi menemukan solusi untuk masalah saya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah selalu mengerjakan PR. Terima kasih Ibu Irna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini. Menurut saya, apa yang telah disampaikan oleh mengenai topik restitusi yang sebelumnya dapat meningkatkan pengetahuan saya dalam mendisiplinkan anak didik. Semoga kedepannya saya bisa menerapkannya supaya lebih maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yanti. Menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Tarmizi dan Ibu Irna Ayuni Harahap sudah sangat baik, di mana menambah wawasan saya mengenai kebutuhan dasar manusia yang juga dimiliki oleh murid. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus mengetahui hal tersebut. Cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerapkan restitusi dalam murid yang bermasalah dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Noparina Siregar. Saya merupakan rekan sejawat dari Bapak Ahmad Tarmizi Nasution dan Ibu Irna Ayuni Harahap. Saya juga merupakan CGP Rekognisi Angkatan 10. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan umpan balik terhadap pemaparan kegiatan diseminasi yang telah dilakukan oleh Bapak Ahmad Tarmizi Nasution dan Ibu Irna Ayuni Harahap pada rekan sejawat yang ada di SDN 0201 Binanga, Kecamatan Barumen Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Menurut saya, pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Tarmizi Nasution dan Ibu Irna Ayuni Harahap sudah sangat baik, di mana secara pribadi menambah wawasan saya mengenai penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Saya menjadi lebih paham bahwa kita sebagai guru harus memiliki posisi yang sesuai. Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Ahmad Tarmizi dan Ibu Irna Ayuni Harahap, bahwa guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai pemantau, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai penghukum, yang keempat sebagai teman, dan yang kelima sebagai manajer. Menurut saya posisi yang tepat yang kita laksanakan adalah sebagai manajer, di mana dengan sebagai manajer kita akan mengurangi pemberian hukuman, pemberian hadiah kepada murid-murid yang berbuat salah atau berbuat baik, sehingga akan memunculkan motivasi intrinsik
atau motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, sehingga dia akan menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Kemudian, saya juga sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ahmad Tarmizi Nasution dan Ibu Irna Ayuni Harahap, di mana Bapak Ahmad Tarmizi Nasution dan Ibu Irna Ayuni telah melakukan restitusi dalam mendisiplinkan murid-murid yang ada di kelas mereka yang melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati terlebih dahulu. Sehingga dengan menerapkan segitiga restitusi tersebut, murid-murid akan kembali melihat keyakinan kelas yang sudah dibuat dan bisa introspeksi kesalahan yang telah mereka lakukan dan mencari solusi tersendiri atas permasalahan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka akan mentaati keyakinan kelas itu bukan berasal dari hukuman atau hadiah yang diberikan oleh Bapak Ahmad Tarmizi dan Ibu Irna Ayuni, tetapi karena motivasi intrinsik sendiri yang berasal dari dirinya sendiri. Demikian umpan balik yang dapat saya berikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik Bapak Ibu, kesimpulan dari aksi nyata kami di modul 4 ini tentang diseminasi budaya positif. Saya harap untuk kedepannya apapun pelajaran yang kami pelajari di grup penggerak ini khususnya bisa saya terapkan di sekolah kita ini, khususnya di kelas masing-masing Bapak Ibu, karena ini kan sangat perlu bagi kita seorang pendiri. Demikianlah pemaparan dari kami. Semoga untuk kedepannya kita dapat melaksanakannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Ompu Mudahara. Kami silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu memberikan kesempatan berdoa kepada ibu yang beda agama mohon diselesaikan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi wa yu'afi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika syukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir di sini kiranya Engkau memberikan berkah dan ridho-Mu dalam acara presentasi calon guru penggerak angkatan 11 ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata, untuk itu berilah petunjuk dan bimbinglah kami agar kami dapat menjalankan dengan yang baik. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau ridhoi. Jadikanlah kami yang hadir di sini memiliki sifat yang amanah, karena kami yakin dengan amanah yang akan mendatangkan ridho kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kemudahan dan kelancaran segala apa urusan kami, wabil khususnya urusan rekan kami yang menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Kiranya pendidikan guru penggerak ini dapat selesai sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dan dosa para pejuang kami, khususnya pejuang pendidikan kami. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu. Salam dan bahagia. Kamu bisa belajar